بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نامي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أولياء وشهداء وصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ الإمام المحيي أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة جلبه لكل خير دافع لكل سار حاصله لكل مقصود مانع لكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل. Kitab Riyadhus Shalihin babun fi dalalatin ala khair wa du'a'i wal hadith wa dalalatin. Hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abil Abbas Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar la'udiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaqtahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu fabata an-nas yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha ila akhir. Sadaqallah. Syukran jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safihina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir
subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa an Abi Abbas Syahr bin Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar la'utiyanna rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu fabata an-nasu yaduquna laylatahum ayyuhum yu'taha falamma asbaha an-nasu ghadan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha faqala aina Ali bin Abi Thalib faqila ya Rasulullah huwa yastaki ainaihi qala فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله uqatiluhum hatta yakunu mislana faqala unfudhu ala rislika hatta tanzila bisahatihim bisahatihim summa du'uhum ilal islam wa akhbirhum bima yahibbu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'ami muttafaqun alaih. Hadis selanjutnya yakni hadis yang telah disepakati kesahihannya muttafaqun alaih, disepakati kesahihan hadis ini oleh dua ulama hadis yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Didapatkan ini hadis dari sahabat Nabi Sahal bin Sa'id yang dikenal juga dengan Abu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, telah berkata Rasulullah di hari peperangan Khaybar. Jadi ada satu perang yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Khaybar. Di antara perang-perang yang ada, dari sekian banyak perang yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu di antaranya adalah perang apa? Khaybar. Jadi Khaybar ini kenapa disebut perang Khaybar? Karena memang terjadinya peristiwa peperangan itu di satu daerah yang bernama Khaybar, ya. Dan itu jaraknya bainal Madinah wal Makkah, antara kota Makkah dan kota Madinah kurang lebih 150 km dari kota Madinah. Perang yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melawan daripada orang-orang Yahudi pada saat itu. Peperangan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai bentuk alternatif terakhir dalam menyampaikan dakwahnya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk langsung ngajakin apa? Perang, enggak. Dakwah Nabi tidak demikian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu bil hikmah, dengan cara yang bijak. Ya, disampaikan dengan baik, diajak orang dan lain sebagainya. Bila tidak, ya terakhir alternatif terjadilah peperangan, dan peperangannya itu juga tidak peperangan yang sembrono main perang begitu saja, tapi ada aturan-aturan. Ya, tidak boleh ada perempuan,
tidak boleh ada anak-anak kecil dan lain sebagainya. Nah, itu peperangan zaman dahulu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada peperangan yang luar biasa, ya. Dan peperangan itu dialami dalam perjuangan dakwah. Bukan berarti sekarang ini tidak ada peperangan, ada nggak? Hah? Di kita ada nggak? Halo? Peperangannya ini berbeda. Tidak peperangan secara fisik, tidak dengan senjata dan lain sebagainya. Tapi sekarang peperangannya justru lebih dahsyat dibandingkan peperangan masa-masa lalu dengan senjata. Karena pemikiran, ya, peperangan di dalam pola pemikiran, Masya Allah. Ini yang luar biasa peperangan. Nggak pakai senjata sih, ya, nggak pakai nuklir, nggak pakai ini, nggak pakai itu dan lain sebagainya. Tapi ternyata peperangan sekarang ini jauh lebih dahsyat, ya, daripada peperangan yang menggunakan apa? Senjata. Dan itu terjadi saat-saat ini. Bagaimana dijajahnya kita, pandangan-pandangan kita tentang pemikiran-pemikiran Islam yang mulai sudah dijajah sedemikian rupa dari segala macam aspek, dari setiap aspek kehidupan kita sudah mulai terjajah itu semua. Pendidikannya, perekonomiannya, politiknya, hukumnya, itu semua mengalami hal yang seperti itu sekarang ini. Dan tanpa kita sadari, tanpa kita terasa, ternyata kita sudah terjajah dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu benteng yang kokoh, benteng yang kuat untuk menyikapi hal yang seperti ini. Kalau buat kita mungkin insya Allah mudah-mudahan masih bisa mempertahankan keimanan kita, dan insya Allah mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Tapi yang perlu diperhatikan dengan situasi peperangan yang tanpa senjata seperti ini adalah bagaimana generasi-generasi kita selanjutnya. Itu yang perlu juga kita perhatikan ke depan. Apakah anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita ke depan masih bisa dia mempertahankan iman dan Islamnya, sementara situasi begitu luar biasa, ya. Ujian dan cobaan, fitnah yang begitu luar biasa ada di hadapan kita. Sekarang aja berat gak? Sekarang berat gak? Beratnya bukan main, apalagi nanti anak-anak kita, apalagi nanti generasi-generasi yang akan datang, jauh lebih berat itu semuanya. Bentengi dari saat ini. Dan tidak ada benteng itu kecuali adalah banyaknya kita duduk di majlis-majlis yang seperti ini. Ini benteng luar biasa buat kita, insya Allah. Nggak ada jaminan, Pak. Nggak ada jaminan bahwa yang namanya Islam itu akan kekal di Indonesia. Ada jaminan nggak? Ada jaminannya nggak? Nggak ada. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Islam akan kekal di Indonesia. Tidak ada satu hadis pun di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa Islam akan kekal di Jakarta. Tidak. Terlalu banyak sudah sejarah mencatat betapa bendera keislaman pernah berjaya di negeri sana, jauh dari negeri kita, di Eropa sana berkibar penuh dengan kejayaan Islam. Tapi sekarang ternyata hilang itu semuanya. Masya Allah. Kejadian di sana tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga di negara kita. Bisa jadi. Iya, kalau seandainya kita tidak menjaga dan mempertahankan keimanan kita, subhanallah. Ini yang perlu buat kita, yang kita perlu jaga, masya Allah. Nah, ini ketika pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Sahal bin Sa'ad, ya anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala yaumal Khaybar, berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari peperangan Khaybar itu, apa kata Nabi Muhammad? La'utiyanna rayata ghadan rajulan, ya, sesungguhnya aku ini akan memberikan, ya, besok pagi katanya, ghadan, aku akan memberikan ar-raya, raya itu bendera, panji. Aku akan memberikan tongkat bendera ini, aku akan memberikan tongkat panji ini kepada seseorang nanti.
Besok pagi aku akan berikan, kata Nabi. Yaftahullahu ala yadayhi, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan kemenangan kepada orang yang aku berikan itu. Besok Nabi ngumumin, besok pagi aku akan memberikan bendera ini, panji ini, tongkat estafet peperangan ini aku akan berikan kepada seseorang laki-laki yang dimana seseorang ini yaftahullahu ala yadayhi, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan kemenangan dengan perjuangan dari kepemimpinan daripada orang laki-laki ini. Subhanallah, nggak disebutin tuh siapa dan siapanya. Rasulullah pengen menyerahkan itu tongkat estafet untuk berjuang, bendera panji. Berarti kalau begitu sebuah penghargaan, bukan tuh? Penghargaan, penghormatan Rasulullah akan berikan itu kepada seseorang. Dan menurut Rasulullah, seseorang ini nanti Allah akan bukakan kepada orang ini kemenangan daripada perjuangan dan peperangan yang dipimpin oleh orang yang aku berikan itu. Subhanallah. Siapa dia itu? Yaitu yuhibbullaha wa rasulah. Rasulullah tidak sembarangan memberikan panji itu. Rasulullah tidak memberikan sembarangan bendera perjuangan itu. Diberikannya kepada seseorang karena Rasulullah yakin Allah akan berikan kemenangan, Allah akan bukakan kemenangan kepada orang tersebut. Siapa orang itu? Yuhibbullaha wa rasulah. Orang itu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Itu syarat yang pertama. Aku tidak akan berikan ini panji, bendera perjuangan ini kecuali kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan juga mencintai Rasulnya. Jadi nggak sembarangan dikasihnya, tapi dipilih oleh Allah, ya, oleh Rasulullah. Orang ini sudah kelihatan dari sepak rekodnya itu kelihatan bahwa memang dia ini adalah orang yang mencintai Allah dan juga mencintai Rasulullah. Dilihat, nggak sembarangan, nggak kayak sekarang pengen naik pangkat begitu cepat nih orang, ya, mau naik pangkat tuh begitu cepatnya. Yang penting masuk upeti kepada dia, bayar pada pimpinan, udah cepet dalam waktu yang singkat, udah masya Allah luar biasa, punya jabatan dan kedudukan yang luar biasa, bintang 3 saudara, ya, jenderal luar biasa semua segala macam, tanpa lagi terpilih daripada berdasarkan istikharah, berdasarkan penelitian karir dan lain sebagainya, karena memang masuk daripada itu semua. Akhirnya yang terjadi ya begitu, yang terjadi karena memang bukan berdasarkan sebuah penilaian penelitian karir, akhirnya ya begitu deh, ya, tersangka akhirnya. Masya Allah luar biasa. Tapi Rasulullah tidak. Diumumkan oleh Rasulullah di sebuah peperangan yang luar biasa. Pada hari itu Rasulullah mengumumkan kepada para jamaahnya, para pasukan-pasukan kaum muslimin, bahwa besok aku akan memberikan tongkat perjuangan ini, bendera panji perjuangan ini kepada seseorang. Dan yang orang ini yaftahullahu ala yadaihi, Allah akan bukakan pintu kemenangan daripada di tangan kedua daripada orang ini, katanya. Siapa dia? Yuhibballah wa rasulah, yaitu Allah. Rasulullah pilih dia adalah orang yang mencintai Allah dan juga mencintai Rasulnya. Jadi kelihatan tuh rekodnya. Ternyata bukan hanya itu saja, bukan hanya karena dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, wa yuhibbuhullahu wa rasulah, tapi dia juga dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Bukan hanya dianya yang mencintai Allah, bukan hanya dianya yang mencintai Rasulullah, tapi ternyata kata Rasulullah, dia pun dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Rasul. Berarti kira-kira kriteria orang ini baik apa jelek? Hah? Baik apa jelek? Baik. Enggak sembarangan pemilihannya. Ya. Rasulullah SAW pandangannya luar biasa.
Jangan lagi Rasulullah, pandangan para ulama, orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman. Sampai-sampai kata Nabi bilang apa? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu la yanzuru illa binurillah. Kata Nabi Muhammad, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu sekalian, hati-hatilah kamu sekalian dengan pandangannya orang-orang yang beriman, dengan pandangannya orang-orang yang saleh, dengan pandangannya orang-orang yang alim. Takutlah kamu dengan pandangan mereka. Kenapa? Fa innahu la yanzuru illa binurillah, karena mereka semua tidak menyampaikan sesuatu, tidak memberikan arahan dan pandangan kecuali adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sembarangan melalui satu proses, ya, proses ilahiyah. Ya, dia beristikharah dulu, dia lihat gambaran dulu pantas apa enggak, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, untuk diberikan itu layak atau tidak, gitu. Jangan sampai nanti akan mencemarkan nama baiknya dan lain sebagainya. Ya. Nah, Rasulullah sudah memberikan kriteria itu, disampaikan itu kepada para sahabat-sahabat yang lain. Fabatan nas yadukuna lailatahum, sehingga akhirnya ketika datang waktu malam itu, setelah disampaikan habis seperti ini, kemudian Nabi sampaikan, besok pagi saya mau serahin sama orang bendera perjuangan. Nah, setelah Nabi pulang, kira-kira ini yang semua hadir jadi bahan pembicaraan nggak kira-kira? Hah? Siapa kira-kira ya? Siapa ya? Siapa nih? Siapa ya? Gitu. Lu kali? Oh enggak, bukan gua kali, gitu. Ya, jadi begitu tuh, jadi bahan pembicaraan. Nah, sampai akhirnya katanya di situ, fabatan nas yadukuna lailatahum, malam itu semua sahabat membicarakan tentang itu semua. Siapa kira-kira laki-laki ini? Siapa laki-laki yang pantas untuk mendapatkan itu semua? Mendapatkan tongkat perjuangan langsung dari Nabi, membawa bendera panji kebesaran untuk berjuang. Dan dia adalah orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya, dan dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Jadi pembicaraan hangat malam itu semua. Kira-kira ayyuhum yu'taha, ya, siapakah ya di antara mereka itu yang akan diberikan itu apa namanya panji tersebut, ya. Falamma asbahan nasu, maka tatkala paginya ini datang nih pagi-pagi, ketika waktu pagi itu ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mendatangilah mereka kepada Rasulullah, kumpul lagi mereka semua bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu pagi nih, dengan hati yang apa? Debat-debat, siapa kira-kira semuanya itu. Kulluhum yarju an yu'taha. Subhanallah. Semua sahabat yang pada saat itu yarju, mereka berharap sekali jangan-jangan dia yang bisa mendapatkan. Karena mendapatkan itu penghormatan, bukan? Penghormatan luar biasa. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju ayyutaha. Semuanya sahabat itu berharap supaya mereka yang mendapatkan daripada kepercayaan untuk memimpin peperangan itu. Tiba-tiba Rasulullah berkata, faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong di hadapan sahabat. Apa kata Rasulullah? Aina Ali bin Abi Thalib? Di manakah itu Ali bin Abi Thalib? Yang dicari siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala wa karamallahu wajhah. Dicari sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aina Ali bin Abi Thalib? Fakila, kemudian berkata itu para sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, huwa yastaqi ainaihi. Ya Rasul, mohon maaf, Ali bin Abi Thalib nggak ada, lagi sakit mata. Yastaqi ainaihi, dia lagi sakit matanya, jadi dia nggak bisa datang ke sini. Semua bilang begitu. Nabi nyari Ali bin Abi Thalib, sementara Ali bin Abi Thalib nggak datang segala macam. Ada yang ngedumul, yang nggak ada dicari.
Gua kayak gitu. Ya, semuanya berharap sekali ingin mendapatkan itu penghormatan yang luar biasa, memimpin peperangan perang Khaybar dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, dengan jumlah kapasitas yang berbeda antara orang Yahudi dengan orang ini, sahabat luar biasanya. Kalau udah berkata berjuang di jalan Allah untuk membela agama Allah, ketika dia pamit dengan keluarganya, bukan pamit minta didoakan. Ini mereka pamit bukan mau kembali lagi, pamit doakan saya biar bisa berjuang. Ya, ya, jangan berharap dia akan bisa kembali lagi. Kalau kembali lagi itu takdir Allah, berarti kita selamat. Kalau enggak jangan dipikirin. Begitu kira-kira lah. Kalau para sahabat udah siap, rela jiwa raganya, kalau udah berjuang di jalan Allah, udah rela semuanya. Dia tinggalkan itu semua. Makanya sebuah penghormatan buat dia. Mereka berpikir dia yang ternyata Nabi yang dicari Nabi siapa? Hah? Ali bin Abi Thalib. Karena memang dilihat track recordnya itu Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib nggak diragukan. Satu-satunya sahabat Nabi yang mendapatkan julukan karamallahu wajhah ya Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya sekedar dia memang dari sejak kecil itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu langsung bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya sahabat yang tidak pernah menyembah berhala ya Ali bin Abi Thalib. Allah jaga Ali bin Abi Thalib ini. Dan Ali bin Abi Thalib konon beliau itu lahir dalam satu riwayat, beliau lahirnya ada di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dimuliakan oleh Allah. Padahal kalau bicara bapaknya adalah orang yang biasa-biasa saja, Abi Thalib, yang pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata begitu luar biasanya Ali bin Abi Thalib. Ya, dari remajanya, dari semuanya segala macam. Bahkan satu-satunya yang berani untuk menggantikan posisi Nabi, padahal resikonya pada saat itu adalah kematian, adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah ingin hijrah, meninggalkan dari rumahnya, dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, pengen dibunuh oleh orang kafir di rumahnya Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad pergi dan diperintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kasurnya siapa? Nabi Muhammad, ya, di kasurnya Rasulullah. Padahal resikonya di situ pada saat itu apa? Mati, pasti akan dibunuh. Tapi Ali dengan bangganya, dengan beraninya, dia siap untuk itu semua. Subhanallah. Ini Ali bin Abi Thalib. Jadi pantas dicari aina Ali bin Abi Thalib, faqila ya Rasulullah huwa yastaki ainaihi. Ya Rasul, mohon maaf, Ali bin Abi Thalib lagi sakit apa? Sakit mata dia. Qala, kemudian Nabi bilang, apa kata Nabi? Fa arsilu ilaihi. Coba kalian datang ke sana, panggil dia. Mau ke sini katanya. Panggil itu Ali bin Abi Thalib. Fa'utiya bihi, maka didatangkanlah itu Ali bin Abi Thalib, ya, walaupun sakit apa? Sakit mata tuh, ya. Tapi nggak pakai kacamata hitam dia. Fa'utiya bihi, maka didatangkanlah itu ya Sayyidina Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawa ya Rasulullah ini Ali. Datanglah tuh Ali, apa? Fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi, ya Allah. Ya. Kemudian wada'alahu, diludahin tuh, ya, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diludahin yang sakitnya, diusap sama Nabi Muhammad, fada'alahu, kemudian Nabi doain dia. Apa yang terjadi? Kemudian katanya fabari'a hatta ka'allam yakun bihi waja'un. Baik tuh spontan tuh penyakitnya. Bahkan hatta ka'allam yakun bihi waja'un, sampai-sampai tidak terlihat kalau dia bekas apa? Sakit mana? Diusap pakai ludahnya Nabi, didoain, selesai. Saya nggak bisa bayangin kalau pakai doa, pakai ludah kita bagaimana kira-kira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Dari ujung rambut sampai ujung kaki, fisiknya Nabi semuanya mulia. Ya, semuanya mulia. Dari ujung lahiriah maupun batiniahnya Nabi semuanya mulia. Makanya wajib, menurut pandangan akidah ahlu sunnah wal jamaah, wajib kita meyakini, wajib kita mengiktikadkan bahwa tidak ada makhluk yang paling mulia kecuali adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib ini. Makhluk yang paling mulia adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia dari segala-galanya. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya. Rambutnya saja. Subhanallah. Rambutnya begitu luar biasa rambutnya. Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu meninggal dunia. Ketika meninggal dunia Ahmad bin Hanbal itu, konon 2000 orang-orang non muslim masuk Islam gara-gara melihat wafatnya Imam Ahmad bin Hanbal. 2000 orang masuk Islam karena ngelihat ada Imam Ahmad bin Hanbal meninggal. Meninggalnya bisa masuk Islam orang? Meninggalnya, ngelihat meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal, orang-orang bisa apa? Masuk Islam. Kenapa? Karena pada saat itu yang bertakziah luar biasa, sehingga akhirnya orang bertanya, itu siapa sih? Ahmad bin Hanbal siapa? Nabi dia, Rasul dia. Kok sampai segitunya orang pada datang bertakziah? Orang luar Islam tuh melihat itu semua. Oh bukan, dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia hanya seorang pengajar, dia seorang ulama yang mendakwahkan ajarannya rasulnya, yang menyampaikan risalah daripada nabinya. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, bahkan dia bukan sahabat. Kalau bukan sahabat, bukan nabi, sudah kayak begini, kira-kira nabinya kayak apa ya? Paham gak tuh maksudnya? Sehingga akhirnya mereka mempelajari tentang nabinya Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Dipelajari oleh dia sehingga akhirnya tergugah hatinya, mereka semua masuk Islam karena melihat itu. Dia pelajarin. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal punya guru. Nama gurunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pernah dikasih oleh Imam Syafi'i sebagai bentuk kasih sayangnya Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal karena kecerdasannya, karena kehebatannya dia itu, ya karena kesolehannya, dikasih hadiah. Apa hadiahnya itu? Satu helai rambutnya Nabi Muhammad. Jadi Imam Syafi'i punya rambut, satu helai rambutnya Nabi Muhammad. Kemudian rambut itu dijaga oleh Imam Syafi'i. Ketika pada saat itu Imam Syafi'i menghadiahkan, sebelum Imam Syafi'i meninggal, Imam Syafi'i menghadiahkan kepada murid yang dia cintai, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Dapat dia rambut. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika di akhir-akhir hayatnya? Dia pesan sama keluarga dan anak-anaknya dan kepada murid-muridnya, jangan engkau kuburkan aku dan jangan engkau kafankan aku sebelum engkau letakkan rambut Rasulullah di dalam badanku, tubuhku. Jadi dia minta supaya apanya? Rambutnya Nabi dimasukin di badannya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Kata orang nanya, Tuan Imam, kenapa engkau berpesan seperti itu? Engkau minta rambutnya Nabi Muhammad engkau masukkan. Jawabannya sederhana, kata Imam Ahmad bin Hanbal, saya bukan sahabat Nabi, saya juga bukan anak dan keturunannya Nabi. Kalau anak-anak Nabi ada jaminan dia tidak akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Sahabat dijamin tidak akan ditanya nanti oleh malaikat munkar dan nakir, aman. Saya orang yang dhaif, yang lemah dan lain sebagainya, saya takut untuk itu. Didatangi oleh malaikat munkar nakir, aku takut. Makanya aku berharap dengan satu helai rambutnya Nabi Muhammad, malaikat tidak berani menanyakan aku, katanya. Begitu. Subhanallah. Untung juga punya apa? Kita kira-kira bagaimana ini?
Ya, masya Allah, masya Allah. Tuh, itu rambutnya Nabi Muhammad. Belum tangannya Nabi Muhammad, belum ludahnya Nabi Muhammad, belum kakinya Nabi Muhammad, belum semua Nabi Muhammad. Ada orang satu kampung airnya kotor dan bau airnya di kampung itu. Jadi susah minum mereka. Kalau mau minum akhirnya ada air tapi kotor, bau dan lain sebagainya. Ngadulah sahabat ini kepada Nabi Muhammad. Ketika dia ngadu kepada Nabi Muhammad, kemudian kata Nabi Muhammad, coba tolong kau ambil air. Kalau di ember, kalau kata kita di ember, dibawalah air seember, kemudian dicelupin di kakinya Nabi Muhammad ke situ. Nah, kamu tuangkan ke sumur itu. Dituangin ke sumur, berubah. Jadi airnya bening, airnya tawar, jadi airnya nggak bau lagi. Subhanallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Jadi artinya semuanya Allah kasih kemuliaan. Habib Abu Bakar bin Hasan Az-Zabidi, guru kami itu di Depok mana, cerita. Diceritakan di dalam kisah sama beliau. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad. Ya, rumahnya jauh, dia pengen datang ketemu sama Nabi Muhammad. Sampai gitu. Sekarang dia ngomong sama Nabi Muhammad, saya ini nggak bisa cepet-cepet ya Rasulullah ke rumah engkau. Jadi kalau malam saya istirahat. Kenapa? Mata saya udah nggak kuat mandang malam-malam gelap-gelap. Jadi akhirnya saya istirahat. Biasanya yang seharusnya saya bisa 3-4 hari, sekarang bisa seminggu lebih baru sampai. Kenapa? Karena malamnya nggak jalan. Kalau jalan malam nggak kelihatan, ya nggak kelihatan. Nggak. Kenapa nggak mata saya kurang ini? Jadi makanya saya sudah tua, jadi pakai tongkat kata dia. Oh, mana tongkatnya? Pegang tongkatnya. Tongkatnya dipegang sama Nabi Muhammad SAW. Besoknya dia pulang malam terang, terang ke jalanan. Gara-gara dia nggak pakai istirahat lagi malam, karena sudah dapat apa? Ada cahaya, masya Allah, sallallahu. Ya, nah, itulah terlalu banyak sejarah kalau kita bicara tentang itu semua. Kenapa Halimatus Sa'diyah mau menyusui daripada itu Nabi Muhammad SAW? Padahal pada saat itu mereka semuanya udah ketinggalan, udah. Jadi ini Halimatus Sa'diyah itu termasuk dari satu kota di Taif sana itu. Jadi banyak perempuan-perempuan yang dia menjual jasa menetekkan anak-anak, menyusukan anak. Dan itu sudah tradisi di masyarakat Mekah. Sehingga akhirnya dapat informasi, di sono di Mekah lagi banyak yang bunting. Tahu bunting nggak? Lagi banyak yang hamil, lagi banyak mengandung. Sebentar lagi mereka pada lahir. Ayo kita ini kan supaya kita nawarkan lebih dulu untuk bisa menyusukan sama sekali. Udah datanglah mereka semuanya. Orang-orang perempuan-perempuan ini dengan suaminya untuk bekerja, untuk menjajakan itu, untuk membawa dan merawat ini sana. Jadi ada biro jasa netein. Nah, itu semuanya, termasuk diantaranya Halimah. Halimah ini orang Taif yang ekonominya lebih lemah dibandingkan dengan yang lain-lain. Kambingnya dia punya onta-ontanya kurus, nggak punya ini dan lain sebagainya. Beda sama yang lain-lain. Kalau yang lain-lain ontanya sehat, seger semua segala macam, berangkatlah bersama-sama ini semua termasuk Halimah. Karena ontanya kurus, tidak sehat sesehat yang mereka, kira-kira jalannya cepat apa lambat? Lambat jalannya. Udah kesusul lah sama semuanya itu, semua segala macam. Udah setelah sampai, singkat cerita, belum sampai itu Halimatus Sa'diyah ke rumahnya ke kota Mekah itu, di tengah perjalanan mereka udah pada pulang semua. Udah pada bawa apa? Bayi-bayi mereka udah pulang. Mereka bawa, dikata-katain lah itu siapa namanya? Halimah, lu sih lelet banget lo. Onta begitu lu bawa ini itu segala macam, udah kagak ada, udah habis semuanya. Tuh udah dibawa-bawain tuh anaknya si ini semua nggak ada, udah segala macam, udah habis, nggak ada. Udah pulang aja lu, mau ngapain sono? Nggak ada lagi, udah tuh ada paling satu doang, itu juga anak bayi yatim. Ya kagak ada duitnya. Begitu. Yang lainnya semuanya udah dibawa, tinggal satu, tapi bayinya bayi yatim. Ragu nih Halimah, ragu sama bininya, sama lakinya ngomong, bang, bagaimana bang, lanjutin apa jangan nih bang?
Udah habis nih segala macam. Apa kata lakinya? Ya udahlah, udah kadongan. Tahu kadongan nggak? Hah? Apa kadongan? Kalau ada orang yang ngawinin kita datang. Oh itu kodang. Kata lakinya, ya udah kadongan lah, udah nggak apa-apa dah. Ya udah deh. Datanglah dia ke sana. Cari. Sampai di Mekah cari, apa benar di sini masih ada bayi yang belum diinikan? Ada. Mana bayinya yatim? Gitu. Di mana rumahnya? Sana. Datengin sama Halimah. Sampai di situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bener ada bayi ini? Iya. Gitu. Ya, saya nggak punya duit buat bayarnya. Kalau kita begitu dah. Tapi bener ada bayinya? Ada. Mana? Dalam. Boleh nggak saya lihat? Kata Halimah. Ada, boleh tuh. Dilihatin. Bawa masuk ke dalam, dia lihat segala macam. Apa kata Halimah? Bang, yang begini kalau nggak dibayar saya siap. Saya baru lihat aja saya udah jatuh cinta sama dia. Tuh, ngelihat wajahnya Nabi Muhammad. Ya, kalau yang bayi yang model begini, bang, nggak pakai dibayar saya siap. Saya akan curahkan semuanya buat bayi ini. Masih bayi udah bisa hal yang seperti itu. Tuh. Bahkan ada satu riwayat mengatakan Aminah punya teman namanya Khadijah. Aminah nih ibunya Nabi punya teman namanya Khadijah. Khadijah tuh jadi istrinya Nabi Muhammad. Jadi bertemanan nih maknya. Makanya kan jarak antara Nabi dengan Khadijah jauh nggak? Jauh, 15 tahun. Nabi umur 25, Khadijah 40. Jauh. Jadi waktu lagi Aminah ngelahirin, dia datang. Dia datang, ya namanya temen ngelahirin, datang dah. Dia datang, dia ini, lu udah lahir, udah. Mana anak lu? Mana? Lihat, digendong. Ya, kata Khadijah, mudah-mudahan laki gua kayak begini nih. Tuh, ya. Jatuh cinta. Semua orang yang lihat Nabi Muhammad pasti jatuh cinta, termasuk Halimah. Kata Halimah, nggak apa-apa bang, udah bikin MOU perjanjian, pulang. Dibawalah itu. Pada saat dinaikin itu Nabi Muhammad di ontaknya Halimah yang kurus itu, Allah sudah bisa tuh menunjukkan tentang kelebihan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Itu ontak luar biasa. Jadi seger, jadi sehat. Jalan pak. Segitu kencengnya jalan, yang tadi udah pada pulang kesusul tuh. Di situ Halimah sudah mempunyai sebuah keyakinan, ini bukan bayi biasa. Ini bukan bayi biasa. Sampai di rumahnya itu, semuanya kambing-kambingnya yang kurus, ternaknya itu Halimah semua mengeluarkan susu-susu yang begitu. Makmurlah hidupnya itu Halimah Sa'diyah karena di situ ada Nabi Muhammad. Jadi begitulah Nabi Muhammad. Belum lahir aja sudah memberikan begitu. Di waktu bayinya begitu juga semuanya. Jadi wajar kalau seandainya apa yang ada pada diri Nabi Muhammad semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah. Gitu. Abu Bakar di Jabal Sur ketika pada saat digigit dia dengan ular. Satu riwayat ada yang digigit dengan kalajengking. Biru berdarah semuanya, racun masuk ke dalamnya. Diludahin tangannya, bismillahirrahmanirrahim, diusap. Baik, kempes tuh. Bekas gigitan ular, lukanya hilang, baik langsung. Masya Allah. Besok kita coba. Kenapa demikian? Apa nggak bisa? Bisa kalau Allah mau. Nggak ada yang nggak bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah bisa berikan, bukan hanya kepada Nabi Muhammad, kepada siapapun yang dicintai oleh Allah. Bisa tidak? Bisa Allah kasih. Bisa Allah lakuin semuanya. Ya. Nah, di sini kisahnya ketika pada saat Rasulullah tanya, kata Rasulullah,
aina Ali ibni Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, huwa yastaki. Dia sakit ya Rasulullah. Sakit mata dia. Panggil, kata Nabi Muhammad, adakah di antara kalian untuk bisa mengambil dia ke sini, bawa dia ke sini. Kemudian didatangkanlah dia, itu Abi Thalib. Fabasaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi wa da'a lahu fabari'a. Ya, kemudian didoakan oleh Nabi, diludahi oleh Nabi, kemudian fabari'a, lalu sembuhlah dia, hatta ka'allam yakun bihi waja'un, sampai tidak terlihat sedikit pun seakan-akan dia tidak pernah sakit apa? Fa'atahu rayata. Ketika udah kelihatan sembuh, udah sehat, fa'atahu rayata, maka Nabi pun memberikan apa? Benderanya. Diberikan tuh pancinya. Ternyata yang diberikan itu, laki-laki itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, diberikan tuh, Masya Allah. Dilihat itu, karena memang pantaslah kalau Sayyidina Ali. Nah, mendapatkan itu tongkat estafet untuk berjuang, bendera panji itu, faqala Aliun radhiyallahu anhu, kemudian berkata dia, Sayyidina Ali, apa katanya? Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana. Ya Rasulullah, mohon maaf, uqatiluhum, apakah aku harus memperangi mereka semua itu hatta yakunu mislana, sampai akhirnya mereka itu harus masuk seperti keadaan seperti kami, mereka berislam ini, apakah harus aku perangi dulu mereka itu? Kata Nabi Muhammad, apakah dengan cara itu? Apakah aku harus perangi itu ya Rasulullah? Faqala, Rasulullah bilang, unfuz ala rislika hatta tanzila, ya, bibasahatihim. Masya Allah, kata Rasulullah, tenanglah, lakukanlah itu kamu dengan tenang, ya, jangan pakai kekerasan, ya, sampai kamu itu kepada daerah mereka, kemudian ya kalau sudah datanglah kamu, jangan pakai sombong, jangan pakai kekerasan, jangan pakai cara-cara yang tidak pantas, datanglah kamu dengan baik, dengan tenang ke kampung mereka, ke tempat mereka. Kemudian apa? Kalau kamu sudah sampai mereka, ya, kepada mereka, summa udhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka itu kepada Islam, sampaikan ya kepada mereka tentang Islam, ajak mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Terangin tuh tentang Islam, terangin kepada kamu tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terangin kepada mereka bagaimana hak-hak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kewajiban-kewajiban yang ada bagi seorang muslim. Kerjakan itu. Fa wallahi, kata Nabi, fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, ya, maka demi Allah, seandainya katanya Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan sebab ajakan engkau itu, khairul laka, maka itu lebih baik bagi dirimu daripada apa? Humrin ni'ami, daripada engkau mendapatkan daripada hewan ternak yang bagus-bagus, ya, daripada kamu mendapatkan harta perang itu berupa itu, enggak, jauh lebih baik ketika kamu bisa ajak mereka dengan ajakan yang baik, yang bijaksana, mereka bisa masuk, itulah yang jauh lebih terbaik buat kamu. Artinya dakwahnya enggak usah pakai apa? Kekerasan, ajaklah dengan kebaikan, ya. Terakhir, waqala wa an Anasin radhiyallahu anhu anna fata minna aslama qala ya Rasulullah inni uridul ghazwah, ya. Nah, wa an Anasin, dan hadis daripada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang didapatkan ini hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna, bahwasanya fata min aslama, ada seorang anak muda dari suku Aslam, ya, anak muda dari suku Aslam. Aslam di sini nama satu khalifah, satu kabilah yang ada di sana, namanya dari suku Aslam. Qala, ya, berkata anak muda itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni uridul ghazwa. Ya Rasul, saya pengen banget ikut berperang. Saya ingin sekali ikut berperang. Walaysa ma'i ma atajahaza bihi. Tapi mohon maaf ya Rasulullah, tidak ada pada diri saya ini perbekalan untuk perang. Dia sih pengen ikut apa ya? Perang di jalan Allah nih.
fisabilillah, saya pengen ikut perang ya Rasulullah, tapi mohon maaf saya tidak ada perbekalan untuk berperang. Kemudian mendengar hal itu, berkata Rasulullah, i'ti fulanan, datangilah oleh kamu kepada si fulan, ya, fa innahu qad kana tahajjaza famarida, maka sungguh dia mempunyai perbekalan, tapi famarida, dia sakit sehingga dia tidak bisa ikut apa? Perang. Nah, datanglah ke si fulan dah, ya, karena dia ngadu sama Nabi, ya Rasulullah saya pengen perang tapi saya nggak punya apa? Nggak punya bekal. Kata Nabi, oh begitu, iya, ente datang ke rumah si fulan. Si fulan punya bekal perang tapi dia sakit sehingga dia nggak bisa apa? Dia nggak bisa ikut berperang. Ya, fa'atahu, maka datanglah itu pemuda kepada orang itu. Faqala, kemudian berkatalah ini pemuda kepada si fulan tadi yang sakit itu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam, ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan salam untuk engkau. Ya, disampaikan anak muda sampai ke rumah orang itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon maaf bang, ada salam dari Rasulullah. Saya disuruh datang keperintahkan oleh Rasulullah dan menyampaikan salam Rasulullah kepada engkau. Wa yaqulu, dan dia berkata, ini anak muda, a'tini alladzi tahajjasta bihi, ya, tolong engkau berikan kepadaku bekal-bekal yang ada pada dirimu. Katanya kamu sakit, kamu mau berperang tidak jadi, maka bekal-bekalnya berikanlah kepadaku. Demikian salam dari siapa? Dari Rasulullah. Ya, faqala, kemudian mendengar itu ada perintah demikian dari Rasulullah, ya, salam dari Rasulullah. Faqala, kemudian berkata, dia panggil istrinya. Kemudian apa? Ya fulanah, wahai istriku, a'tihi allazi tajahaztu bihi, tolong engkau ambilkan itu perbekalan yang aku sudah siapkan itu, tolong engkau berikan itu bekal-bekal tersebut. Wala tahbisi minhu syai'a, dan jangan kamu simpan sedikit pun, jangan engkau sisakan sedikit pun dari perbekalan itu, berikan semuanya. Fa wallahi la tahbisi minhu syai'a, dan janganlah engkau sedikit pun engkau simpan-simpan daripada perbekalan itu. Fayubarakalaki fihi, niscaya itu akan membawa keberkahan buat bagi dirimu, katanya, ya. Ambil tuh semua, jangan pakai diapain, sisa-sisain lagi semuanya, kasih tuh. Emang kita udah niat buat perbekalan, maka lakukanlah itu semuanya, ya. Masya Allah, begitulah para sahabat-sahabat ketika ingin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka begitu relanya mengorbankan dari segala-galanya, baik itu binafsihi au bimalihi, baik itu dengan jiwa raganya ataupun juga dengan harta dan kekayaan yang dia miliki, untuk ikut berjuang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Babun fi ta'awuni 'alal birri wat taqwa, ya. Nanti bab selanjutnya adalah fi ta'awuni, yaitu di dalam hal tolong menolong di dalam kebaikan dan tolong menolong dalam takwa, ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.